Iya. Oke, baik. Untuk itu langsung aja kita mau buka acara kita dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Ibu Lucy. Kepada Ibu Lucy, saya persilakan. Terima kasih Juli, juga teman-teman, terutama kepada Kak Billy. Selamat sore, selamat datang, dan selamat berjumpa dengan kami. Dalam kesempatan ini, saya pribadi dan atas nama Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Kak Billy, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami menyambut Kak Billy dengan sangat semangat, bukan hanya sebagai seorang satu testimoni, seorang putra bangsa yang berhasil menjadi role model untuk anak-anak Papua, tapi juga kami sangat menyambut Kak Billy sebagai seorang motivator, sebagai pendidik yang membawa satu pencerahan pada kami semua. Kami berharap Kak Billy juga tidak merasa jenuh untuk selalu menemani adik-adik di asrama kami di Papua, karena kehadiran Kak Billy bukan hanya sekedar memotivasi, tapi mereka mendapatkan satu insight yang melihat langsung satu testimoni. Dan saya percaya sebagai seorang pendidik, apa yang dilihat langsung akan bisa membuat perubahan dari cara berpikir mereka. Kami sangat berharap nanti apa yang di-sharingkan Kak Billy, teman-teman dapat bukan hanya menyimak, tetapi juga mempelajari semuanya dengan secara lebih lebih sebagai satu pengalaman yang bermakna. Jadi sangat berharga Kak Billy di tengah kesibukan Kak Billy menjalankan tugas, masih sempat meluangkan waktu untuk kami. Sekali lagi terima kasih juga atas nama Unika Atmajaya. Semoga kerjasama yang singkat tapi manis ini bisa tetap berlangsung ya Kak Billy ya. Tanpa menunda waktu, biar nanti sharingnya makin banyak, kami juga bisa belajar makin banyak. Kami serahkan kepada MC. Silakan Kak Juli. Terima kasih juga kepada banyak. Bu Korea. Kak Juli, Ibu Lucy ingin betul. mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kori, karena Ibu Kori adalah juga satu role model yang teman-teman bisa melihat tidak pernah patah semangat. Hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Murni, teman-teman bisa melihat figur-figur pendidik yang mengajar tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Jadi terima kasih kepada Ibu Kori, Ibu Murni, dan juga kepada teman-teman semua. Silakan Kak Juli. Terima kasih banyak Ibu. Iya Kak Billy, hari ini juga telah hadir beberapa dosen kami, ada Bu Murni, ada Bu Kori, bahkan ada Pamong dari dormitori juga Kak. Jadi ada Kak Dion juga di sini. Jadi, ada Bu Clara Jul. Oh ada Bu Clara udah hadir juga ya? Iya betul. Sore ya. Sama Bu Clara juga. Ya, halo sore Ibu. Nah, Kak Billy mungkin kalau Kak Billy ingat sedikit, beberapa waktu lalu Kak Billy juga sempat ketemu sama adik-adik kita di sini, sekaligus bersama Bu Kori. Jadi aku juga mau kasih kesempatan untuk Bu Kori, selaku Mama Dormitori dari adik-adik kita, untuk kasih kata sambutan di sore hari ini. Kepada Bu Kori, saya persilakan. Aduh, kalau kata sambutan kayaknya gimana gitu ya. Oh, ya. Ya, selamat sore semuanya. Ya luar biasa. Terima kasih ya ke Kak Billy. Waktu di Lemhanas kita sempat ketemu ya, ngobrol-ngobrol. Lalu Ibu juga sempat meminta kapan-kapan ke dormitori memberi motivasi kepada anak-anak ini ya, anak-anak dari Papua yang tinggal di dormitori. Tapi Kak Billy sendiri kan sebetulnya inginnya bertemu, tapi situasi yang memang sedang PSBB begini, memang dari Unika juga mengharapkan supaya tidak mengurangi tatap muka ya untuk protokol kesehatan dan lain-lain. Itu jadi dalam kesempatan ini saya bersyukur sekali, puji Tuhan sekali Kak Billy akhirnya bisa webinar sama ini, memberi semangat kepada anak-anak ini, calon pendidik ya, yang nanti kelak mereka itu akan kembali ke daerahnya masing-masing dari berbagai kabupaten di Jayapura, di Provinsi Papua. Jadi dari sana mereka nanti akan kembali, mereka akan mengajar. Jadi nggak boleh mengajar di sini karena harus memajukan daerahnya. Gitu ya Kak Billy ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Lalu ada sedikit pesan dari Bapak Warek 3, jangan lupa memberi sambutan di PMD. Jadi waktu sudah pesan ya, nanti biar dari Warek 3 sendiri yang akan gimana? Ini Anes sudah jadwalkan juga Anes. Oh oke. Iya. Iya. Jadi terima kasih ya Kak Billy ya, biar nanti ini anak-anak ini
yang akan bertanya-tanya biar waktunya lebih lama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Backgroundnya Ibu itu jembatan merah putih kayaknya di Jayapura ya. Saya pernah sampai sana lewat saja, tapi lewat saja. Belakang, tapi Ibu tahu kan di jembatan merah putih di Jayapura warnanya begitu, bentuknya juga begitu sama. Iya. Iya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Kori. Oke deh Kakak Elsa, tadi sudah dibuka dari Bu Kori dan Bu Lucy, tapi mungkin adik-adik kita juga harus kenal kita juga kali ya Kakak Elsa ya sebelum kenal boleh, Kak Billy. boleh. Karena ada sebagian beberapa dari luar Fakultas Pendidikan dan Bahasa, jadi sekali lagi kenalkan, saya Kakak Juli dan Saya Elsa. jadi kami berdua yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini bersama Kak Billy tentunya. Jadi langsung aja Kakak Elsa, mungkin kita mau kasih tahu ya profil singkat dari Kak Billy ya. Oke ya Jul, boleh dibuka ya Jul? Oke. Ya sebenarnya aku yakin sih teman-teman semua pasti udah banyak nih yang cari tahu lewat IG, lewat YouTube tentang profilnya Kak Billy ya kan. Karena Kak Billy udah nggak asing banget nih kalau asal dari Papua yang luar biasa banget ya, anak Papua. Oke nih. Kita bisa lihat di sini, mungkin yang masih nggak tahu nama Kak Billy panjangnya apa tuh. Billy Mambrasar ya teman-teman semua tuh ada yang, kalau nggak kelihatan dari zoom-nya bisa lihat juga dari foto di sini nih ya, itu Kak Billy. Oke lanjut ya Kak. Lanjut, ya. Kita langsung aja ke profil singkat Kak Billy, khususnya di pendidikan dulu nih. Buat teman-teman yang tahu, Kak Billy adalah pernah sekolah S1 Teknik di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2 dengan jurusan Administrasi Bisnis di The Australian National University, kemudian melanjutkan studi lagi di Master of Science di Universitas Oxford, dan yang paling keren banget lagi, Kak Billy sekarang lagi lanjut studi lagi nih di Harvard University ya Kak Billy, betul ya? Betul. Iya, luar biasa. Risetnya dalam bidang pendidikan loh. Wah, hebat sekali. Doa kita buat Kak Billy biar sukses ya. Amin. Iya, makin gak sabar nih Kak Billy dengar ceritanya nih. Oke. Setelah dunia insinyur, dunia bisnis, ternyata yang membuat saya bahagia adalah dunia pendidikan. Wah, luar biasa. Keren. Nih teman-teman ya, selanjutnya juga kalian juga perlu tahu Kak Billy ini merupakan staf khusus Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Joko Widodo. Kemudian Kak Billy juga pernah menjadi Duta SDGs Indonesia, dan yang gak kalah lagi, Kak Billy merupakan CEO dan founder Kitong Bisa. Buat teman-teman nanti kita akan cari tahu lagi nih apa sih itu Kitong Bisa gitu ya. Kak Juli, lihat foto bawahnya lagi. Iya, ini foto siapa? Bareng Kak Billy tuh waktu di mana? Waktu kalian nari tuh. Iya. Itu waktu kalian nari bareng ada Kak Billy hadir. Oke Kak Juli, kita langsung aja yuk masuk ke sesi sharing. Oke deh. Jadi itu profil singkat dari Kak Billy ya teman-teman. Jadi langsung aja nih, karena teman-teman juga udah penasaran. Kak Billy, aku mau tanya nih langsung nih Kak. Dari sepanjang perjalanan Kakak meraih setiap beasiswa, lanjut sekolah lagi. Sebenarnya apa sih Kak motivasi Kakak yang membuat Kakak ingin terus mendapatkan pendidikan yang terbaik, bahkan terus sekolah dan sekolah? Sebenarnya kalau saya baru, jadi mencoba dalam perjalanan untuk mencari mana sih gitu. 2015. Sementara bapak saya itu kan adalah seorang 2015. Jadi guru itu bertugas sebagai guru itu dan dia itu adalah guru honor. Kebanyakannya dia mengajar di Yayasan YPK dan tidak PNS, dia bukan PNS gurunya. Tapi kita lihat ada semacam progres dan bahagia apabila bergerak dalam sektor pendidikan. Jadi memang sudah terpapar oleh dunia pendidikan sektor pendidikan sudah kecil. Nah, tapi kan namanya manusia kan ingin coba-coba ya, jadi saya mencari. Oke, saya mencoba dengan sekolah. Akhirnya mendaftar dan sekolah di ITB.
itu juga dengan beasiswa ya, karena memang kehidupan dari keluarga yang sederhana, jadi harus mencari bantuan studi untuk bisa belajar itu harus mencari. Saya masih ingat itu orang tua saya tuh minta uang tuh di Jayapura hanya untuk menerbangkan saya dari Jayapura ke Bandung itu untuk ikut tes, untuk kuliah baru mau ikut tes. Aja sudah tidak uang, apalagi mau untuk kuliah bayar gitu kan istilahnya. Jadi lucu kemarin weekend lalu saya ke Bandung tuh menapak tilas titik-titik yang di Bandung dulu, jualan di mana, ngamen di mana, nyanyi di kafe di mana. Terus ketemu dengan anak-anak Papua juga, anak-anak Papua yang lagi kuliah di sana. Tapi saya kemarin cuma sempat ke satu asrama, ke asrama Fak-Fak. Tapi anak-anak Papua yang lain dari asrama lain kayaknya mereka turun juga. Tadi beberapa ya, tidak semua, tapi beberapa saja yang mereka datang ke asrama Fak-Fak. Jadi mencoba mengambil kuliah teknik, kemudian memang saat itu orang tua karena tidak mampu, jadi memang minta uang. Selama 1 tahun saya kuliah itu saya cari uang sendiri di Bandung, bertahan hidup sendiri. Bayangkan tidak dikirim sama sekali uang oleh orang tua dan tidak juga mendapat beasiswa. Jadi saya cari-cari uang sendiri dengan cara cek, terdengar kah? Oh, jelas toh suaranya? Jelas, oh ya. Oke, jadi ya jelas. Jadi ya, mencari uang sendiri, bertahan hidup sendiri, seperti itu selama 1 tahun pertama. Jadi memang, tetapi karena memang dari kecil saya sudah terbiasa jualan ya, jualan kue. Karena memang kan keluarga kami, mama itu, kalau mama saya tuh jadi saya punya jiwa petualangan itu turun dari mama. Karena mama itu orang yang suka mencoba segala sesuatunya untuk bertahan. Jadi mama saya itu bekerja sudah macam-macam, mulai daripada pernah menjadi pembantu di rumah orang, tukang masak, begitu pembantu lah di rumahnya orang. Lalu pernah juga menjadi tukang cuci piring di warung-warung yang di pasar. Dan lucunya, waktu saya sudah kerja bagus, terus kalau saya pulang liburan ke rumah, itu nanti mama juga tetap masih kerja. Jadi kadang-kadang saya bantu begitu. Jadi teman-teman yang di sana, kan mereka sering lihat saya di Facebook kan, di Facebook atau di Instagram. Mereka bilang, itu waktu itu belum menjadi staf khusus, tapi istilahnya sudah kerja. Mereka lihat si Billy nih, tiba-tiba ada di Amerika, tiba-tiba ada di Inggris, ya kan, jalan-jalan. Tapi tiba-tiba pas pulang, bantu mamanya cuci piring di warung, begitu kan. Terus nanti orang-orang, teman-teman itu pas mereka makan, kan mereka pegawai, gitu kan. Mereka makan, mereka lihat saya lagi bantu mama, mereka kayak heran, maksudnya kenapa begitu, kenapa anak ini dia cuci piring, gitu. Jadi itu di situ, tapi sekarang mama sudah jualan, ya fokus jualan. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa jualan, sehingga ketika kalau mau sudah besar, mau bertahan di Bandung, mencari uang sendiri juga sudah terbiasa. Jadi saya tahu di mana harus beli bahan kue yang mau dijual, berapa harganya, kasih harga berapa, itu sudah terbiasa. Jadi bertahan hidup sendiri, tetapi karena waktu yang dipergunakan untuk belajar itu sangat minimal, karena saya harus mencari uang sendiri, akibatnya berpengaruh ke nilai. Jadi semester 1 saya itu sampai IP-nya itu 1,5. Dan aturan ITB itu kalau di bawah 2, itu nilainya itu langsung pasti drop out. Makanya semester 2 itu saya berusaha keras, dibantu dengan teman-teman, akhirnya IPK rata-rata saya bisa 2 pas. Gitu. 2 pas, jadi semester 1, semester 2 bisa lolos lanjut ke semester 3. Jadi itu perjuangannya teman-teman untuk mencari adik-adik, untuk mencari uang sendiri, untuk bertahan hidup sendiri itu sudah biasa. Nah puji Tuhan, tahun kedua itu dapat beasiswa. Jadi walaupun tetap masih kurang juga, tapi setidaknya beban berkurang. Jadi ada beasiswa OTSUS yang ditawarkan buat anak-anak Papua yang berkuliah di luar di Jawa waktu itu. Kemudian kita dapat beasiswa dan akhirnya itu terbantu. Walaupun masih tetap harus cari uang tetap sendiri. Gitu. Nah motivasi saya itu sebenarnya sederhana, yaitu supaya bisa kerja bagus dan mengangkat orang tua dari kemiskinan. Jadi simpel sekali, hanya bisa biar mama tidak kerja lagi atau seterusnya. Tapi walaupun begitu mama tetap sampai sekarang tetap kerja sih. Tidak bisa dihentikan, dia tetap jualan, tetap kerja. Jadi itu motivasinya. Terus kalau mau S2 sampai mungkin keinginan untuk sekolah-sekolah yang terbaik itu sebenarnya bukan untuk saya sebenarnya, tetapi untuk menginspirasi anak-anak lain. Buktinya apa? Buktinya walaupun saya sudah lulus dari Oxford, saya sudah lulus dari ANU, sebenarnya saya punya pilihan untuk bisa tinggal di luar negeri sebenarnya. Bisa pilihan tinggal di luar negeri, ada pilihan pekerjaan, berkarir, bisa mudah lah. Untuk tidak, dalam istilah kata, tidak susah sebenarnya untuk mencari pekerjaan. Karena itu tuh kalau adik-adikku yang mungkin kakak-kakaknya bisa menjelaskan, ya mungkin Kak Juli, Kak Elsa bisa menjelaskan ke adik-adik,
bahwa kalaupun kita kuliah ke luar negeri itu ada perbedaan kampus-kampus tertentu begitu istilah kata. Jadi misalnya oke kita bisa S2 di Inggris, tapi kalau kita bilang kita S2 di Oxford, itu nanti orang-orang Inggris juga mereka akan sangat respect sekali ke kita gitu, karena mungkin bagi mereka itu tidak, untuk kami orang Inggris juga sangat tidak mungkin, susah untuk bisa masuk ke kampus begitu. Sama juga dengan Harvard, mungkin banyak teman kita yang kuliah ke Amerika ya, tapi ketika kita bilang kita kuliah di Harvard itu sudah beda lagi, dia punya kayak dalam tanda petik kelas gitu. Nah artinya bukan apa, tapi mungkin dengan 2 kampus itu saya bisa kerja di luar negeri, saya bisa dapat karir yang lebih bagus lagi untuk cari uang. Tapi apa yang teman-teman tahu, saya pilih, yaitu saya pilih menjadi pengajar, menjadi guru. Jadi akhirnya dengan Yayasan Kitong Bisa, saya mengajar, menggerakkan pendidikan, mengisi kuliah umum, mengisi seminar, benar-benar menggerakkan pendidikan dengan harapan anak-anak Papua, anak-anak Indonesia Timur itu banyak yang bisa bermimpi besar, bermimpi tinggi untuk mencapai. Jadi tujuan saya sekolah setinggi-tingginya itu untuk menginspirasi, tidak ada goal lain. Makanya tadi saya jelaskan lagi mau S3 juga di Harvard, orang tuh kayak kenapa tidak ambil Harvard Business School biar bisa jadi manajer di perusahaan besar atau bisa jadi pebisnis, uangnya banyak kayak Red. Tapi nyatanya saya mengambil jurusan pendidikan atau fokus tentang pendidikan karena memang itu saya punya passion. Tidak ingin kejar yang lain-lain lagi selain menjadi pendidik. Itu sih sebenarnya tujuan sekolah tinggi-tinggi itu untuk menginspirasi. Oke, aduh luar biasa ya Kak Billy. Teman-teman boleh tepuk tangan kali ya, tapi tetap di mute ya. Kalau kita dengar perjalanan Kak Billy luar biasa memberkati banget ya. Kalau mungkin nih Kak, sharing sedikit, kalau adik-adik kita di sini kan dari awal memang sudah dapat beasiswa ya Kak. Jadi semester 1 pun nggak ada yang kerja kayak Kak Billy kan ya. Aman ya semua ya. Ya, tapi tadi kalau kita dengar cerita Kak Billy, semester 1 Kak Billy berjuang, dan puji Tuhan di semester berikutnya ya Kak, akhirnya dapat. Dan semua yang Kak Billy lakukan saat ini tentunya balik untuk mengangkat orang tua, dan tentunya tadi menginspirasi, menjadi dampak ya Kak buat sekitar ya. Dan luar biasa Kakak Elsa, benar-benar kita juga sama-sama ya punya banyak sekali kesempatan untuk bisa mengikuti jejak Kak Billy. Dan kalau teman-teman penasaran bagaimana perjuangan Kak Billy meraih setiap beasiswa di luar negeri, bisa langsung cek di YouTube channelnya Kak Billy. Mantap. Oke, Kak Billy, tadi juga sempat nih, Kak Billy sempat singgung tentang Kitong Bisa ya, yang bekerja juga di bidang pendidikan. Nah, apalagi sekarang Kak Billy juga sedang melanjutkan studi, fokusnya pendidikan juga. Kita juga pengen tahu nih Kak, sebenarnya apa sih pandangan Kak Billy itu tentang permasalahan pendidikan yang ada di Papua? Supaya teman-teman kita juga semakin tahu dan semakin kuat nih akan menjadi seperti apa nantinya, gitu Kak. Oke. Terima kasih. Jadi permasalahan itu walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang jauh lebih baik ya. Tapi banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, pendidikan dasar dan menengah itu kualitas infrastruktur dan kualitas guru, paling utama nih guru yang saya mau tekankan, kualitas guru. Kenapa? Karena kualitas guru itulah yang mempengaruhi anak didiknya nanti. Ada banyak daerah-daerah dari saya pengalaman saya berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain di Papua, baik di pesisir maupun pegunungan, itu masalahnya sama, yaitu bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak ada guru sama sekali. Dan ketiadaan guru itu karena ada beberapa faktor. Pertama adalah bahwa tempatnya terlalu remote, jauh, lalu guru-guru itu tidak dikompensasi dengan baik, tidak diberikan kompensasi remunerasi, kompensasi keuangan atas pengorbanan mereka untuk bisa mengajar dan mendidik jauh-jauh, itu kan harusnya diberikan penghargaan yang layak. Seperti itu. Nah, itu tidak diberikan dengan baik oleh pemerintah, membuat kemudian orang-orang ketakutan mengajar di sana. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan reformasi sistem remunerasi agar dorong memotivasi guru-guru. Satu, yang saya sampaikan kepada Mas Menteri pada saat berdiskusi, kalau bisa tolong menciptakan institusi guru, institusi keguruan sendiri. Jadi bukan IKIP, tetapi dia semacam kayak IPDN-nya guru. IPDN guru, dan dia dikasih kompensasi yang memang setimpal sehingga bisa mendorong meningkatkan kualitas guru gitu. Yang kedua adalah kualitas infrastruktur, tentunya berhubungan dengan anggaran dan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir saya lihat adalah kurikulum yang harus dibenahi. Kurikulumnya masih sangat centralized, Java centralized. Jadi anak-anak masih belum bisa relate dengan konteks mereka. Saya kasih contoh, saya pernah mengalami pengalaman mengisi ujian. Waktu itu bahan bacanya adalah laptop.
laptop, sebuah komputer gini. Sementara saya sendiri waktu itu belum pernah melihat laptop. Dan itu ada di ujian nasional. Ujian nasional. Jadi teman-teman bisa membayangkan kesulitan kami merelate mengisi jawaban. Karena kami sendiri tidak pernah lihat barang seperti itu. Jadi itu dia masalah yang saya mau dorong. Walaupun ini bukan ranah saya, jangan berpikir staf khusus bisa menyelesaikan. Bukan, karena staf khusus kan hanya memberikan nasihat ya, tidak bisa mempengaruhi lebih, mengeksekusi program, itu kan ranahnya Pak Menteri. Oke, baik. Nah, tadi kan Kak Billy juga udah sempat jelasin ya permasalahannya seperti itu. Nah, di sini juga mungkin Kak Billy bisa kasih tahu nih, apa nih yang bisa dilakukan nanti mahasiswa Papua, teman-teman yang kuliah menjadi guru, ataupun di sini juga ada yang komunikasi, bahkan juga ada yang kedokteran, ketika mereka kembali ke Papua, apa nih Kak yang bisa mereka lakukan supaya lebih bangkit lagi Papua? Mungkin saya bisa minta waktu sedikit, bisa teman-teman 3-4 orang ceritakan tingkat saja kenapa bisa ambil ini dan kuliah di Atmajaya, apa yang mendorong gitu, sharing Kak? Mungkin dari Kak Elsa, Kak Juli bisa pilih, atau bisa mungkin, karena saya tahu kalau kita tunggu ada yang angkat tangan, nanti kita tunggu sampai selesai maghrib. Oke, baik Kak, siap. Oke Kak Juli, 3 orang ya, Kak Billy. Ya, Kakak Elsa pilih yang pertama. Oke, aku cowok ya, aku pilih cowok nih. Biasanya impian cowok suka, Oke. Mungkin Inosius kali Kak Juli bisa cerita ini, kenapa lah saya pengen jadi guru. Oke, Ino, boleh langsung. Oke, terima kasih Kakak Juli dan Kakak Elsa. Hai Kakak Billy. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, senang sekali bisa ngobrol sama Kakak Billy. Memang benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa. Iya, jadi langsung saja ya. Jadi alasan saya mengambil jurusan pendidikan itu sebenarnya singkat saja. Saya sebelumnya itu cita-citanya ingin menjadi dokter. Tapi setelah ujian tahun 2019 kemarin, setelah ujian saya pergi ke kampung. Saya sekolah itu hanya satu bangunan. Terus mengajarnya hanya 2 guru, tapi gurunya tamatan SMA. Dan mereka waktu itu kabupatennya juga Kabupaten Pemekaran. Jadi mereka pemerintah ambil guru-guru yang tamatan SMA, SMP untuk diikut-teskan untuk mengajar di SD di distrik dan kampung. Jadi saya sekolah itu hanya mengajar oleh guru honorer 2 tambah pembantu 1. Selama bertahun-tahun mereka mengajar. Dan waktu itu satu hari saya pulang ke kampung hari Kamis. Hari Jumat, hari Kamisnya itu saya pagi-pagi pulang, tiba di kampung, saya lihat adik-adik pakai seragam, ada yang hanya celana saja, ada yang hanya celana dan topi, pegang buku, datang bermain-bermain di halaman sekolah situ sambil tunggu-tunggu guru. Dan saya lihat baru tanya orang-orang tua di situ. Di sini guru-gurunya kemana? Baru anak-anak tinggal sendiri bermain di halaman sekolah. Dan masyarakat mereka jawab karena guru-gurunya ada yang sudah ke kota, ada yang urusan pribadi masing-masing, jadi tidak ada guru. Jadi kami akhir-akhir ini membiarkan mereka pergi bermain saja baru pulang. Kalau ada guru baru mengajar. Dari situ saya berpikiran untuk pergi minta kunci di pembantu, minta kunci kantor untuk untuk bermain-bermain dengan adik-adik. Akhirnya saya ambil pinjam kunci, baru pergi buka pintu kantor dan buka pintu kelas masing-masing. Setelah itu saya kumpulkan adik-adik semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mengajak mereka berbaris. Saya suruh 1 orang untuk pimpin barisan. Setelah itu pimpin doa sedikit baru kami masuk. Karena adik-adik juga masih kecil-kecil, jadi saya bagikan 2 kelompok, 6 1 kelas. Dari situ saya mulai
Kelas 1 itu saya suruh menyanyi, kelas 3 dan 4 saya cerita-cerita saja pengalaman tentang pendidikan di kota dan pengalaman yang saya dapat di kota. Saya mencerita-cerita, terus saya coba untuk mengambil peta, kasih tunjuk mereka tentang kota-kota di Indonesia, di luar. Kalau kita sekolah, ini tempat yang kakak ini pergi ke sini. Akhirnya adik-adik senang. Jadi pergi mereka bawa cerita itu ke orang-orang tua. Kalau kakak Ino mengajar, jadi kakak Ino yang jadi guru boleh, kami senang. Akhirnya orang tua juga cerita-cerita menyebar ke kampung, seluruh kampung. Jadi orang tua minta saya untuk kasih motivasi. Dari situ saya berpikiran untuk buat satu kelompok kecil. Saya namakan Nematara dengan dalam bahasa daerah. Itu artinya saya juga ingin coba begitu. Saya juga ingin coba. Artinya, jadi saya kumpulkan adik-adik. Dari situ saya buat rencana untuk tarik kakak-kakak yang sudah senior untuk datang memberi pemahaman lagi. Dari situ selama beberapa hari saya berbagi pengalaman dengan adik-adik sama kakak-kakak. Setelah itu kami bentuk tim kecil untuk mereka bantu gereja sama orang tua sama sekolah. Dari situ pada saat beberapa hari saya mengajar, membuat saya semakin kayak jatuh cinta sama adik-adik. Jadi kalau saya pergi biarkan adik-adik sendiri, saya mengingat masa depan adik-adik juga. Kalau saya biarkan mereka kayak tidak sekolah begitu, nanti mereka jadi pemuda-pemuda dan kayak jadi orang-orang tua, orang-orang tua mereka yang tinggal kosong-kosong begitu. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya turun ke kota dan saya mendapat informasi bahwa ada beasiswa, makanya beasiswa dari Pemprov, makanya saya ikut program beasiswa. Awalnya saya memilih kesehatan dan pendidikan, tapi akhirnya memilih pendidikan. Dan akhirnya jadi, sampai sini ya, Atma Jaya. Iya, dan akhirnya sampai ya? sini. Iya, dan akhirnya sampai sini. Jadi motivasi saya itu saya ingin pulang untuk kembangkan sapu kelompok kecil itu lagi. Jadi motivasi saya cerita singkatnya dari situ. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada panggilan ya. Oke, Kak Billy, kita lanjutin satu orang lagi apa gimana? Oke, satu perempuan, Kak Juli, boleh. Oke, kalau tadi Ino udah, satu lagi mungkin tanpa ditunjuk ya. Ada yang mau bercerita tanpa ditunjuk? Ada? Angkat tangannya langsung boleh? Ayo, ada? Ayo. Tanpa ditunjuk, calon Bapak Ibu Guru. Ayo, atau Kak Juli aja nih yang cerita nih. Enggak ya, enggak mau ya. Ada yang angkat tangan? Loisa ya, Loisa tadi yang angkat tangan ya? Oh, Sera. Perempuan. Oh, Sera angkat tangan tadi? Loisa. Oh, Loisa. Sera. Oke, yuk. Sera, silakan Sera. Oh, Sera, ya. Ya, motivasi saya untuk masuk pendidikan bahasa Inggris tuh, yang pertama tuh, waktu dari SD sampai SMA tuh saya hanya mendapat pendidikan bahasa Inggris tuh sekitar 30%. Jadi hanya sedikit, karena yang pertama ada guru, cuma gurunya tuh kayak malas mengajar. Karena mungkin setiap kelas tuh anak-anaknya cuma sedikit. Anak-anak juga kayak takut masuk belajar bahasa Inggris. Mereka takut nanti ditunjuk maju, mereka nggak bisa. Jadi guru-gurunya juga malas mengajar. Terus yang kedua itu guru-guru dari luar Papua. Ya, jadi di situ karena saya mendapat pendidikan bahasa Inggris sedikit, jadi orang tua saya berusaha untuk kayak kasih kursus. Terus kebetulan di daerah saya tuh ada kursus gratis yang diadakan dari Australia.
kursus gratisnya selama 1 tahun. Terus nanti kayak ada pertukaran pelajar, cuma belum diadakan. Jadi di situ yang mengajar itu kayak kakak dari Papua yang ngajar bahasa Inggris itu, jadi saya kayak termotivasi juga. Terus satu pengalaman saya waktu SMA itu, kita selama SMA kan terima bahasa Inggrisnya sedikit kan Kak. Terus pas waktu kita mau kayak pengayaan gitu, teman-teman ini kayak ditunjuk untuk bikin introduction satu-satu orang, tapi pas masuk kelas cuma 3 orang aja yang masuk karena mereka semua takut karena nggak pernah ikut pelajaran bahasa Inggris. Jadi di situ kayak termotivasi untuk masuk pendidikan bahasa Inggris, terus memotivasi adik-adik nanti kalau bahasa Inggris tuh tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Kembali ke Kak Billy. Terima kasih. Teman-teman sudah selesai. Jadi memang kalau memang dari 2 sampel yang dari cerita mereka ini memang kita mengalami atau panggilan. Karena kalau menjadi guru tanpa itu tidak bisa. Jadi saya sesuaikan sebagai guru honor yang dalam kondisi keuangan itu memang panggilan dia betul-betul kalau Papua itu tapi kalau tidak dengan kita tidak bisa yang efektif. Itu yang membuat itu dari saya. Jadi kita ini sama profesi. Jadi bedanya teman mungkin 2 tahun, saya baru mulai sekolah. Jadi saya masih lagi sudah dan sama gitu. Kak Billy, suaranya kurang kedengeran. Oh oke. Nah, ini sekarang kalau hai. Suaranya kurang jelas. Halo. Ya, oke Kak. Tadi kayak ada gangguan ya? Ya betul, kayak keputus-putus. Di saya malah dengar putus di Halo. Ya. Oke Kak. Terdengar? Ya. Halo. Iya Kak, oke Kak. Oke. Sudah. Hai. Ya. Sudah ya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa bagus kalau memang secara sadar memang panggilan untuk memilih pendidikan itu sebagai bidang ilmu yang mau dipilih dan gitu. Karena kalau tanpa panggilan akan sulit jadi gitu. Profesinya sama, saya juga adalah pendidik gitu Kak Elsa. Oke, berarti intinya kalau Kak Elsa yakin sih kalian tuh udah panggilan semua ya dari hati ya. Udah gak ada yang ragu nih teman-teman, harusnya udah mau semester 3, harusnya semakin kuat nih bahwa kalian udah punya panggilan semua untuk menjadi seorang guru, harus lakukan yang terbaik untuk daerah-daerah kalian masing-masing. Luar biasa. Oke Kak Cici. Oke, Kak Billy, berikutnya nih Kak, mungkin Kakak juga bisa sharing ke kita-kita, sebenarnya apa sih sikap ataupun soft skill yang selalu Kak Billy tanamkan, yang Kak Billy punya untuk terus berjuang meraih setiap harapan-harapan Kak Billy. Karena mungkin biar adik-adik kita juga berusaha juga nih Kak, punya sikap yang sama agar harapan-harapan kita pun bisa tercapai bersama-sama. Boleh Kak diceritain? Yang pertama adalah jadi menjadi yang terbaik bukan untuk menjadi selalu nomor 1, tapi yang terbaik itu adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik. Misalnya kalau kita ada tugas kuliah, saya akan selalu berusaha untuk memperoleh yang terbaik dari tugas kuliah. Kalau saya disuruh mengikuti perlombaan atau organisasi misalnya,
selalu masuk belakangnya dengan baik. Suaranya Maaf, jelas. iya, suaranya Kayaknya yang suaranya Juliana bukan? Iya. Iya, Iya Kak, suaranya coba ngebresak. Lift terus aku join lagi ya. Oke, maaf ya Kak. Ini recording kalau disimpan ya. Iya, siap Kak. Maaf ya teman-teman, sinyalnya Kak Billy sepertinya lagi error sedikit ya. Sama kan ya, kita juga dengar yang sama ya, sedikit itu ya sinyalnya ya. Suaranya gresek-gresek ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, itu hilang. Nah, itu hilang ya. Iya. Yang waktu sama Kak Pune itu jernih ya. Iya, Kok Bu. ini Ini mulai lagi greseknya. Tapi sudah Kak di-mute Vin semua juga ya, membantu, Elsa, yang kan? lain ya? Saya tidak tahu, hanya bertanya. Sebenarnya enggak sih, Bu. Itu dari Jaringan kayaknya ya. perangkatnya masing-masing, iya. Ya, Iya. jaringannya juga internet. Noisy, suaranya berisik banget ya. Waktu sama Kak Pune itu jernih banget, Bu. Enak banget gitu. Ini kenapa ya? Karena hujan, Bu. Ini di sini hujan besar loh. Dari mic-nya ya. Oh, Elsa tes di mute deh. Yang punya siapa nih ya? Mic-nya ya. Kayaknya Elsa deh saya. Kayaknya dari Elsa Kak ya? Elsa deh. Iya, Elsa apa Juli? Kak Elsa kayaknya. Soalnya pas dia mute, udah hilang, nggak bunyi-bunyi lagi. Oh iya. Oh, Elsa punya Kan udah Elsa. nggak bunyi lagi. Oh, Elsa kita nyala ribut bunyi lagi. lagi. Oh, punya Elsa. Juli yang handle deh, Jul. Iya, Bu. Jadi Iya. mic-nya Elsa tadi yang mengganggu. Ini setelah di-mute jernih kan? Jadi dari tadi bunyi, Bu. Iya. Nah, iya, Bu, masuk lagi. Elsa ngomong nggak bunyi. Coba dipanggil kakak Billy-nya. Oke, ini Kak Billy udah mau admit. Nah, Nah, ini punya Elsa bunyi. Mungkin karena saya pakai 2 perangkat kali ya. ya bisa jadi. Iya. Harus di Jangan bisa. Dari tadi makanya kok nggak jernih. Matiin aja deh. Oke. Halo, selamat sore. Halo, sore Kak Billy. Punya Halo? Elsa di-mute. Elsa masih mengganggu Elsa. Di Ya. Nah, oke. Ya maaf ya Kak Billy ya, ayo. Iya. Juli. Iya, boleh Kak dilanjutin tadi soft skill apa yang Kak Billy miliki, serta sikap-sikap yang selalu Kak Billy tanamkan untuk meraih setiap harapan-harapan yang Kak Billy punya. Boleh di-sharingkan, Kak? Iya, tadi seperti saya jelaskan, saya selalu ingin menjadi yang terbaik, begitu. Apapun yang saya kerjakan, saya selalu harus yang terbaik itu bukan berarti harus selalu menjadi nomor 1, bukan, maksudnya saya tidak ingin mendapat hasil yang biasa-biasa saja begitu. Bahkan hal-hal sederhana, misalnya kalau disuruh orang tua membeli barang nih misalnya, membeli barang, maka saya tidak akan puas kalau itu barang yang bukan yang bagus begitu. Berarti emang do the best ya Kak dari apa yang kita punya ya, yang kita bisa kasih ya. Ya betul. Oke, selain itu Kak, mungkin ada lagi Kak? Kalau do the best itu kan jadinya tidak menyerah, jadi tidak pernah menyerah kalau belum ketemu hasilnya yang terbaik. Jadi sebenarnya bukan saya pintar sih, tapi pekerja keras. Jadi pekerja keras tidak pernah berhenti, tidak menyerah begitu. Jadi kalau gagal, bangkit lagi. Kalau dibilang SMA saja banyak yang lebih pintar, nilainya lebih tinggi dari saya. SMP apalagi. Kuliah saja IP 1,5 juga. Gitu kan. Jadi memang modelnya bukan pintar sih, tapi memang kerja dengan keras dan gigih begitu, tidak pernah menyerah. Begitu.
Oke, Jadi berarti terus kejar terus begitu. Oke, berarti poin dari Kak Billy, terus jangan pantang, nggak boleh nyerah ya Kak, dengan kondisi apapun ya. Poinnya di situ ya Kak. Masalah tidak pintar. Jadi intinya gini, Kak Billy itu tidak pintar. Itu aja yang harus dicatat. Harus diingat baik. Karena orang nanti jadinya berpikir Kak Billy ini dia pintar sekali. Padahal tidak. Karena SMA itu orang yang nilai lebih tinggi dari saya banyak. SMP lebih banyak lagi. Kuliah apalagi. Saya kuliah di ITB itu rasa macam-macam yang paling bottom, nilai yang paling selalu di bawah gitu. Dibandingkan teman-teman yang lain. Makanya tidak pintar. Tetapi saya punya kualitas yang paling utama itu kerja dengan sangat keras. Dengan sangat keras dan tidak pernah menyerah begitu. Dan tidak pernah selalu mau anggap enteng kayak kita dapat begini sudah cukup. Gitu. Oke deh Kak Billy. Berarti poin utama itu ya teman-teman ya, pantang menyerah. Jadi ketika nanti nilai UAS keluar nih, terdekat nih, apapun hasilnya terus berjuang, kasih yang terbaik lagi di semester 3 ya. Oke deh. Kakak Elsa bisa lanjut atau Kak Juli yang ituin? Coba keresek-keresek nggak, Jul? Udah, aman. Aman ya, oke. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak, sharing kita terakhir. Mungkin Kak Billy bisa sampaikan harapan Kak Billy bagi anak-anak Indonesia dan generasi muda saat ini apa nih Kak? Pertama saya punya harapan yang besar untuk adik-adik yang lagi kuliah di Atma Jaya sekarang karena kuliah pendidikan. Saya pertama berharap untuk akademik Unikal kalau bisa program ini saya ingin pelajari lebih lanjut dan ingin lihat apakah maksudnya bisa di scale up, kemudian bisa dilihat hasilnya atau kekurangannya bagaimana. Itu dulu ya, seandainya saya punya waktu untuk bisa audiensi dengan Ibu Deka, dengan ketua program ini, gitu bisa diskusi. Siap Kak Billy, siap selalu supaya bisa mengembangkan mereka. Iya, harapan saya sebenarnya program-program seperti ini diperbanyak karena kita di Papua itu kekurangan guru dan yang bisa menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak Papua itu adalah anak-anak Papua itu sendiri. Jadi kita harus mengajar, mendidik lebih banyak lagi anak-anak Papua untuk menjadi guru dan ini program sangat bagus. Harapan saya bisa diperluas, diperbesar lagi dan bisa di-recognize apabila memang kita lihat nanti sama-sama dampaknya seperti apa ya. Begitu. Kemudian harapan saya untuk anak-anak Indonesia adalah jangan berpikir mediocre. Mediocre itu maksudnya sudah yang penting lulus, yang penting dapat kerja, mau biasa-biasa tidak apa-apa, yang penting bisa makan, jangan pakai yang penting. Kita anak Indonesia harus berubah mindsetnya menjadi kita harus selalu menjadi yang terbaik sehingga kita menjadi bangsa yang bisa dipandang di dunia gitu. Karena kalau kita tidak punya pola pikir itu maka kita tidak akan kompetitif. Karena saya lihat itu kunci utamanya sebenarnya. Saya pengen mendorong anak-anak yang punya daya juang, daya semangat yang tinggi. Karena kata salah satu scholar yang menjadi kunci kesuksesan saat ini itu adalah bukan mereka-mereka yang pintar, bukan mereka-mereka yang berjiwa jenius tinggi, tetapi mereka yang disebut dengan grit, GRIT, yang punya grit. Grit itu adalah kemampuan untuk bekerja keras secara terus-menerus, ketika jatuh dia bangkit lagi dan tidak menyerah. Mereka-mereka itu yang berhasil, bukan mereka yang pintar tapi tidak kerja keras, bukan. Tapi mereka yang kerja keras dan tidak menyerah itu yang saya harapkan ada di kualitas setiap anak Indonesia, khususnya anak-anak Papua juga. Oke, baik Kak Billy. Ya, berarti intinya kita harus bekerja keras ya. Ini buat teman-teman nih, yang kalau ada tugas ataupun apa, jangan ditunda-tunda, ayo dikerjain nantinya ya, biar bisa mencapai segala impian. Oke Kak Billy, terima kasih banyak. Ini kita udah masuk ke sesi tanya-jawab Kak Billy. Kita buka 2 pertanyaan dulu, mungkin Kak Juli bisa bantu. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh klik tombol raise hand ataupun angkat tangannya. Langsung mungkin ada yang mau langsung angkat tangannya bertanya? Iya, tinggal di unmute. Ada. Oh, Ino ada angkat tangan? Oke, Ino boleh langsung tanya ke Kak Billy? Baik, terima kasih Kakak Juli sama Kakak Elsa. Ya, Kakak Billy, tadi saya dengar Kakak Billy cerita bahwa skill yang harus Kakak Billy miliki itu mencoba untuk melakukan atau memberikan yang terbaik. Dan saya sendiri pikir sedikit bahwa itu membutuhkan suatu sikap dan karakter yang cukup untuk bisa melewati atau melakukan itu. Nah, jadi
Maka dari itu saya pengen bertanya, tapi sebelumnya saya ceritakan, gambarkan sedikit tentang kehidupan saya di asrama. Nah, saya sebenarnya saya itu biasanya kalau mau lakukan sesuatu itu lakukan pada saatnya saja. Lakukan sebagai suatu kewajiban, bukan suatu tugas atau tanggung jawab. Maka dari itu saya pengen tanya bagaimana cara supaya saya bisa membangun karakter dan sikap supaya saya juga bisa bersikap seperti Kakak Billy dan melakukan sesuatu yang menjadi tugas saya dengan baik dan punya keinginan untuk memberikan yang terbaik atau melakukan yang terbaik begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, salah satu yang mendidik saya sampai bisa begini itu kan saya juga tinggal di asrama dulu waktu SMA. SMA itu kan sekolah berasrama 3 tahun dan itu kan ada jadwal pel, cuci piring masing-masing, cuci baju, kita harus baku rampas air, siapa yang cepat dia dapat, ya kan. Jadi saya SMA di Jayapura, sementara saya dari Yapen, dari Serui, dan itu harus migrasi, pindah ke Serui, ke Jayapura, tinggal di asrama. Nah itu kehidupan asrama itu membuat salah satu faktor yang melatih saya untuk menjadi disiplin, teman-teman, begitu disiplin. Jadi bangun pagi, jam 5.30, jam 5 itu lonceng subuhnya untuk kita apel. Mandi cepat-cepat, mandi itu juga teman-teman air itu terbatas. Jadi siapa yang kalau misalnya aku dari belakang itu nanti tinggal mandi dapat ampas-ampas air saja. Gitu. Jadi anak-anak mandi itu air terbatas artinya disiplin. Disiplin untuk bangun pagi mandi. Terus kalau terlambat langsung dihukum. Disuruh push up, disuruh apa begitu. Makan juga waktunya terbatas cepat. Lalu itu pagi, lalu siang nanti makan siang, istirahat sedikit lalu belajar lagi. Belajar lagi dari jam berapa ya? Udah mulai jam 2 atau jam 3 atau pengayaan. Jam 2. Ya sorry ada saya punya keponakan di sini yang juga di SMA yang sama jadi jam 2 itu sudah pengayaan sampai sore nanti jam 5. Jam 5 itu sudah harus mandi. Mandi selesai itu apel mulai jam berapa ya? Jam 6. Jam 6 apel malam sudah mulai. Lonceng bunyi apel malam, baris berbaris segala macam masuk ruang makan. Jam 7, jam makan sampai selesai jam 7, jam setengah 8 itu sudah pengayaan lagi belajar malam. Belajar malam sampai nanti jam 9, apel lagi untuk tidur. Cek lagi untuk tidur. Teman-teman bayangkan memiliki kehidupan seperti itu selama 3 tahun. Gitu. Selama 3 tahun. Tetapi yang saya syukuri dari saya masih di rumah, di rumah saya sebelum saya ke Jayapura, ke asrama juga, di rumah tuh orang tua saya tuh disiplin. Mama saya itu sangat keras. Mama dan bapak itu sangat keras. Kalau bapak tuh keras dalam hal, dia suruh belajar, baru kalau kau tidak belajar, misalnya jam-jam 7 begini, tidak boleh keluar rumah, mandi langsung belajar. Walaupun di rumah saya tuh lampu, teman-teman bayangkan tidak ada listrik, pakai lampu minyak, pakai pelita. Pelita yang begini, pelita 2 di atas meja. Jadi belajar dengan pelita saja baca buku. Kadang-kadang bapak ada minyak, rezeki untuk beli minyak tanah, pasang petromak, tapi tidak ada listrik. Jadi, tapi harus belajar. Jadi kita tergoda untuk macam pergi keluar main kah, itu nanti pulang langsung pasti dihajar sama bapak. Jadi sudah disiplin kalau jam belajar malam. Baju sudah urus sendiri. Artinya itu membangun apa teman-teman? Membangun saya punya karakter mental, disiplin dan etos kerja tinggi. Disiplin etos kerja. Nah, waktu pertama kali saya dapat beasiswa kuliah ke Australia tuh teman-teman. Orang-orang bule itu, orang tuh punya model itu tidak malas-malas teman-teman. Mereka kalau janjian jam tadi mulai sesi jam 5, berarti dia datang jam 5, tidak kayak Billy Mambrasar, tadi terlambat 15 menit. Gara-gara bikin laporan ke Pak Presiden tadi itu, hasil rapat saya dengan Ibu Menteri, saya harus sampaikan MOM rapat ini. Jadi, tidak ada terlambat teman-teman. Kalau teman-teman terlambat, berarti teman-teman akan malu sekali. Malu, tidak pernah ada terlambat. Lalu, dong kerja keras. Jadi kalau macam masuk kelas nih, saya waktu kuliah di Inggris, di Oxford, itu tuh untuk satu pelajaran yang hari itu. Kalau di sini tuh bagaimana? Kakak Elsa, kalau di sini dong datang nanti paling cuma bawa buku kosong, pikiran kosong, dengar dosen mengajar, betul kan? Ya kan? Di sana tidak teman-teman, di sana tuh tidak ada dosen mengajar, ini adalah ini, itu adalah itu. Tidak, dosen tuh langsung tanya, Billy Mambrasar, menurutmu topik ini tuh harus bagaimana pendekatannya? Langsung ditanya begitu, artinya apa? Dosen itu berasumsi semua di dalam kelas itu sudah baca buku. Lalu untuk satu
pelajaran saja itu teman-teman, itu bisa baca 10 sampai 15 buku yang tebal-tebal begini. Tebal-tebal begini. Jadi kalau tidak baca teman-teman masuk ke dalam kelas itu akan bingung-bingung, orang diskusi teman-teman bingung-bingung, tidak bisa ikut diskusi, lalu nilai nanti 0. Karena ada nilai dalam hal diskusi juga, itu yang paling utama, berdiskusi dan berdebat tentang teori, tentang ilmu. Nah, ketika saya kuliah di Australia dan Inggris itu karena kebiasaan yang sudah disiplin, saya tidak terlalu terkendala. Mau ikut dong on time, mau ikut rajin kerja, kalau kita tugas tuh dong rajin kerja sekalian anak bule itu dong tidak pernah macam langsung cepat-cepat. Baru briefing di kelas siang, malam tuh dong kasih dong pembagian, dong kirim, cepat sekali. Itu dong semangat, kenapa dong negara tidak maju kalau bagaimana dong negara tidak maju, orang-orangnya saja begitu semua. Nah, kita sendiri mau negara maju bagaimana? Kita saja masih malas-malas, bangun terlambat, tidak suka baca buku, tidak baca modul kuliah, tidak kerjakan tugas baik-baik. Kalau kadang-kadang mood tidak bagus, tidak mau datang kuliah, ya kan? Bagaimana kita mau negara maju kalau kita kualitas begitu kan? Jadi itu jadi pengalaman saya teman-teman, saya sudah terbiasa akhirnya pas ke Amerika dan Inggris bisa mengikuti karena sudah terbiasa. Lalu kebiasaan itu terbawa sampai sekarang teman-teman, sampai hari yang ada ini, walaupun work from home toh kemarin-kemarin itu teman-teman tetap saya bangun jam 5, jam 6 sudah kerja di atas tempat tidur dengan laptop, sudah email, balas WhatsApp, lihat dokumen, lalu nanti saya jogging, setelah jogging mandi, jam 9 sudah mulai duduk di meja kerja. Jam 9, jam 10 itu sudah mulai kerja segala macam. Tidak ada satu kali pun, teman-teman saya cuma tidur, satu hari pun saya cuma tidur saja. Walaupun misalnya Pak Presiden tidak minta pekerjaan apa-apa, biasanya saya WhatsApp Pak Menteri, Pak Mensesnek, Pak, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan? Atau saya menawarkan diri, Pak, saya bisa kerjakan ini atau tidak? Gitu. Jadi jangan kayak mental kayak, oh karena tidak ada pekerjaan, tidak disuruh apa-apa, kita lalu mau santai-santai, jangan. Sebisa mungkin kita aktif inisiatif kerja setiap hari. Jangan terikut dengan teman-teman yang malas-malas, jangan terikut dengan mereka yang pergaulan kurang bagus. Kalau teman-teman sudah lihat mereka sudah bergaul agak kurang bagaimana-bagaimana, baik-baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tolong langsung dijauhi. Karena kitab Amsal sendiri mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus hati-hati dengan pertemanan. Gitu. Itu saja sih. Jadi saya punya tips satu, bangun, biasakan dari sekarang. Karena tidak akan ada orang yang mengingatkan kita selain kita sendiri. Itu harus dibiasakan. Nanti dia jadi terbiasa di kita mindset sendiri. Bangun pagi. Kerja. Gitu. Lalu terus menjadi yang terbaik, kejar terus menjadi yang terbaik. Jangan mau yang biasa-biasa saja. Ingat, untuk menjadi yang terbaik tidak butuh pintar, tapi butuh kerja keras. Dan yang ketiga adalah memilih teman yang baik. Hati-hati dengan pertemanan. Kalau bisa berteman, tapi ya kemudian jangan ketakutan berteman. Itu Atmajaya kan kampus besar, teman-teman. Bertemanlah dengan saudara-saudara kita yang dari Jawa, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan. Teman-teman kita yang dari Chinese, yang orang Minang, yang orang Jakarta, siapapun kita harus berteman dengan mereka. Karena ini kesempatan teman-teman, kapan lagi mau sekolah di Jakarta untuk berteman dengan orang dari mana-mana. Nanti kan pulang ke Papua, mengajar anak Papua, teman-teman bisa cerita pengalamannya. Jadi berteman dengan siapa saja, tetapi untuk menjadi teman akrab, pilih-pilih. Hati-hati. Itu saja. Terima kasih kakak. Gimana Ino? Sudah cukup? Sangat cukup. Kalau masih kurang lagi ada yang mau ditanyakan, boleh tuh DM Kak Billy ya di IG-nya langsung. Siap. Aktif di IG. Nanti saya langsung balas DM-nya. Mantap. Oke, kita langsung aja nih karena waktu sudah mau habis juga. Langsung ke pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya nih Kak Juli? Yuk, dari teman-teman Fakultas Kedokteran ataupun Ilkom tadi, Maher atau siapa tadi dari Ilkom? Ocha. Ya. Francisca. Kak Francisca, ada yang mau bertanya? Calon dokter, Pak Maher? Iya. Boleh, Kak. Oh, boleh, ya. Halo, selamat sore Kak Billy dan teman-teman semua. Dan Ibu dosen juga. Jadi, saya itu, sebelumnya saya cerita dulu ya, Kak. Saya itu saya sebenarnya bukan orang Papua asli, cuma saya lahir besar di Nabire, Papua.
Soalnya orang tua saya merantau di sana. Nah, selama saya di sana tuh sekolah saya dari TK sampai SMA itu di Papua, di Nabire, Papua. Nah, untuk SMA sendiri saya bersekolah di salah satu kolese yang ada di Papua, Kolese Lekok Darmanville. Jadi di situ dipimpin oleh Romo-Romo Serikat Yesus. Jadi di situ saya bersama teman-teman saya, terus ada asrama juga. Saya sejujurnya sangat bangga bisa bersekolah di sana. Karena kita di sana diajak untuk bergaul, bermain dengan teman-teman yang lain, teman-teman di asrama, dan juga yang paling penting, yang sangat saya bangga dengan sekolah saya, yaitu di mana sekolah saya itu sangat disiplin. Jadi kayak setiap tindakan kesalahan kita pasti ada hukuman yang harus kita terima, dan juga kayak ketepatan waktu untuk pergi sekolah kayak gitu. Nah, sebelumnya itu saya memang sudah bercita-cita untuk menjadi dokter. Cuma saya belum terpikirkan untuk bagaimana cara untuk seleksi gitu. Terus pernah tes di Sanata Dharma juga keterima. Tesnya daftar farmasi udah keterima. Terus pengen SNMPTN juga, cuma tidak terima juga. Waktu itu saya sempat daftar di UNCEN, tetapi tetap tidak diterima kedokteran. Jadi saya udah nggak tahu mau kuliah di mana. Terus daftar SBMPTN juga. Terus tiba-tiba kebetulan Atmajaya sendiri bekerja sama dengan salah satu kolese yang ada di Nabire untuk anak-anak dari timur untuk menjadi dokter. Nama programnya itu Dokter untuk Indonesia Timur, DUIT. Jadi program ini udah dari 2006. Nah, terus kayak guru BK saya mengajak saya untuk kayak join gitu untuk ikut. Jadi kayak saya mengumpulkan berkas terus dikirim ke. Jadi program ini tuh dari Atmajaya dan Romo dari Belanda. Jadi Romo ini tuh sangat baik kepada kita dari timur untuk bisa belajar di luar kota dan juga nanti bisa mengabdi di Papua. Jadi saya kayak rasa wah, orang dari luar negeri aja kayak sangat peduli kepada kita gitu loh. Jadi kayak saya ikut saya daftar terus dikirim berkasnya dan puji Tuhan lulus. Nah, cuma kita harus tes sendiri di Atmajayanya sendiri. Jadi kayak lulus berkas belum berarti kita lulus sudah keterima. Jadi kita kayak dites dulu di bimbel di Jakarta sini 3 bulan. Nah, bimbel itu kita dari pagi sampai malam belajar terus. Istirahat palingan cuma 30 menit. Jadi dari pagi sampai malam selama 3 minggu kita belajar untuk mempersiapkan tes di Atmajaya. Puji Tuhan, setelah ikut tes, puji Tuhan lulus. Nah, setelah lulus, ya sudah saya sebagai penerima beasiswa Atmajaya dan bersama teman-teman saya. Jadi teman-teman saya ada yang dari Sorong, ada dari Manokwari juga, dan juga ada dari Merauke. Nah, jadi yang saya mau cerita, Kak, pas masuk itu sudah pasti shock culture. Soalnya kita sendiri, saya jujur belum pernah ke Jakarta, terus tiba-tiba harus ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Jadi saya kayak merasa kayak mengalami shock dengan orang-orang di sini gitu, Kak. Kayak mungkin cara ngomongnya atau enggak cara bergaul kayak begitu. Jadi kayak kita masuk kan kampus saya di Pluit, FK Pluit. Jadi pas kita datang aja tuh kayak udah ketemu orang-orang yang berbeda dengan kita, kayak mungkin Chinese atau enggak orang-orang Jawa gitu. Nah, pas datang juga kayak pas kita pengenalan kampus kan ada universitas dengan fakultas sendiri. Nah, jurusan kedokteran sendiri tuh adain pengenalan kampus sendiri. Nah, di situ tuh kita kayak sumpah itu, Kak, kayak saya sangat berbeda dengan yang lain. Kayak yang lain itu mereka kayak pengetahuannya udah jauh sekali, mungkin saya di bawah, mereka udah yang paling atas lah. Kayak saya tidak tahu apa-apa karena baru datang, terus kayak nggak mengerti sama sekali tentang kedokteran. Jadi kayak pernah saya datang telat, terus kayak ditanya-tanya tentang anatomi gitu, Kak. Terus kayak saya cuma mengikuti apa yang teman saya sampaikan, sampai saya dibilang kayak burung beo sama panitianya sendiri. jujur itu saya merasa sedih, cuma ya saya tetap jalanin. Jadi dari puji Tuhan sekarang saya udah semester
udah mau masuk semester 5 dan saya nggak sangka bisa bisa jalanin ini. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya, kita kan anak-anak beasiswa dari Timur. Gimana cara kita menghadapi kayak so culture tadi, kayak menghadapi suatu tempat yang baru untuk kita dan cara kita untuk beradaptasi dengan mereka. Yang mana mungkin seperti yang kita tahu, mungkin mereka mungkin kayak kalau kita tidak terbuka, mereka nggak akan datang gitu loh, Kak. Jadi gitu, Kak. Menurut Kakak gimana ya? Terima kasih. Maaf kepanjangan. Ya, kalau untuk pergaulan memang juga tidak mudah ya. Saya juga tidak bisa bilang bahwa semudah itu saja bergaul. Apalagi kayak orang yang kayak saya tuh awal-awalnya tuh dulu sangat-sangat macam sensitif begitu dan tidak sensitif dan macam cepat tersinggung sama pemalu begitu. Sangat pemalu ya. Maksudnya takut nanti salah apa salah ini kayak gitu. Awal-awal, jangan bandingkan dengan sekarang. Ini yang awal-awal yang saya pertama kali ke Jawa dan kuliah di sana. Dan memang butuh penyesuaian diri yang panjang. Tadi tuh sebenarnya saya bilang tahun pertama saya IP-nya 2 pas, hampir drop out. Itu juga bukan hanya gara-gara saya tidak mengerti pelajaran, tapi ada masalah psikologis juga. Bahwa harus bergaul dengan orang yang beda, terus saya merasa minder, merasa rendah diri, dan seterusnya. Itu harus dilalui dengan cara kita harus melawan rasa tidak nyaman itu. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang jalan di Atma Jaya nih, teman-teman ingat pesan Kabili bilang bahwa saya harus bergaul dengan banyak orang, dengan siapa saja. Itu ada orang-orang lagi kumpul, saya pengen sapa. Ini teman-teman kan takut dalam hati toh. Aduh, maju ke tidak, aduh tidak maju ke tidak. Nah, itu teman-teman harus lawan. Harus lawan, beranikan diri untuk duluan. Langsung sapa saja. Awal-awalnya mulai dari sapa semua orang. Halo, 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 begitu. Setelah itu, tahap keduanya ajak ngobrol. Mungkin kalau rame-rame mungkin tidak berani ajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol sampai dapatlah, tantangan saya adalah carilah teman dekat. Walaupun kalian tinggal di asrama, sama-sama, tapi jangan kemudian terus-terusan sama-sama kayak gitu. Begitu keluar asrama langsung saran saya masing-masing cari jalan masing-masing lah supaya belajar beradaptasi. Carilah teman masing-masing yang bukan orang Papua yang di luar sana. Hilangkan, keluarlah dari rasa nyaman itu. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan memiliki sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan mudah terhadap lingkungan atau orang-orang yang lain yang budayanya berbeda. Seperti itu. Memang itu harus dilawan rasa itu. Rasa tidak enak, rasa malu itu dilawan, nanti lama-kelamaan dia akan hilang sendiri. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Maher. Ya, mungkin Kak Billy masih bisa satu orang bertanya lagi, mungkin dari perempuan Kak Billy. Satu yang terakhir, karena aku harus siap-siap. Iya nih, soalnya udah ada yang angkat tangan. Iya. Oke, boleh. Silakan langsung aja. Halo. Siapa ya tadi? Halo. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Francisca, tapi biasanya dipanggil Rosi. Jadi sedikit menanggapi tentang apa yang sudah dibicarakan dan segala macamnya. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Jadi sama-sama dengan adik-adik ini semua mereka di BSD, cuman bedanya mereka di asrama dan saya di luar. Jadi dari apa yang Kak Billy sudah sampaikan, kalau yang tentang cara pergaulan dan segala macam hal yang ada di luar sana tuh berbeda dengan apa yang ada di kita, maksudnya lingkungan masing-masing yang pas kita ada di Papua, cara hidupnya. Tentu kita mengalami culture shock, itu sudah pasti. Apalagi kalau misalnya ke suatu tempat yang baru, lingkungan yang baru, bahasa yang baru, pergaulan yang baru, orang-orang atau individu yang baru, itu sudah pasti sekali ada. Dan yang seperti Kak Billy bilang kan sudah kayak ada sudah S2 dan S3-nya di luar negeri dan segala macamnya, itu pasti tentu punya culture shock juga yang beda-beda. Tentang mereka punya budaya yang beda, mereka yang lebih apa, kalau misalnya di Indonesia kita mungkin lebih apa ya, lebih we culture, maksudnya kita bisa bergaul sama siapa, bisa friendly sekali ke orang lain dan segala macamnya, tapi di luar kan kita kayak bagaimana ya, kayak individual sekali. Bahkan mereka tuh secuek gitu, mereka tidak akan peduli dengan apa yang kau bikin, apa yang kau lakukan, dan apa yang sudah kau pikirkan, tapi kau bebas untuk berekspresi apa yang kau rasakan, apa yang dalam kau punya lingkungan pekerjaan, begitu. Jadi yang saya mau bilang, supaya kita tuh tetap kayak semangat, sama-sama, buat adik-adik juga yang baru masuk semester 3, yang tentunya pasti
akan banyak struggle sekali buat kalian, itu sudah pasti. Apalagi karena kita semester 1, semester 2 paling masih kayak apa ya, masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan segala macam hal yang baru tentunya. Tapi kembali lagi supaya kita tetap semangat, kalau misalnya tidak tahu, bertanya sama orang-orang yang ada kayak teman-temannya kita dan segala macamnya. Terus jangan malu untuk bertanya. Biarpun ditertawakan, biarpun apa itu terserah mereka karena ya itu urusannya mereka. Tapi kalau misalnya kan tidak tahu dan mau untuk bertanya, sudah bertanya saja. Tidak ada salahnya orang tidak tahu dan segala macamnya. Dan yang tentunya yang pasti yang selalu diingat bahwa kan tidak sendiri, mungkin banyak orang yang mungkin mereka kelihatan bisa tapi mereka juga so tahu kok, maksudnya belum tentu dong bisa semua. Ya kayak gitu saja sih yang saya mau tekankan, yang saya mau jelaskan, mau ceritakan ke teman-teman, itu pasti sudah ada struggle dan segala macamnya. Cuman ya bagaimana kita bisa memanage itu dengan baik gitu. Kadang juga saya masih kayak bolong-bolong untuk pengerjaan soal, pengerjaan tugas dan segala macamnya. Cuman ya enjoy, tetap sama apa yang kalian sudah kerjakan, tetap punya prinsip yang baik itu saja. Oke, semangat. Oke. Terima kasih banyak berbagi sharing juga buat adik-adiknya, buat menyemangati juga. Terima kasih ya Francisca. Oke Kak Billy, kembali ke Kak Billy. Karena ini juga sudah mau berakhir, kita mau minta closing statement. Sudah saya sampaikan, tapi boleh saya pertama, tidak ada orang yang mereka yang pintar saja, tapi kemudian tidak bekerja keras gitu. Nah, jadi buat sukses itu untuk mereka yang bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Yang kedua, hidup ini kan untuk melayani. Jadi teman-teman saat ini sudah memilih profesi pendidikan dan nanti akan menjadi melayani pendidikan, atau tadi dokter mau melayani dalam bidang kedokteran, itu adalah bidang ilmu kita untuk melayani. Jadi kita enjoy atau nikmati hidup, jalankan misi kita untuk melayani dengan sepenuh hati, karena nanti berkat-berkatnya itu akan kita dapatkan dengan lebih baik gitu. Dan yang ketiga, jangan takut bergaul dengan siapapun, dan lawanlah rasa tidak nyaman untuk bergaul dengan orang-orang. Kalau bisa bertemanlah dengan teman-teman yang dari luar Papua selama lagi ada di sini, begitu agar bisa menambah wawasan kita lebih luas lagi. Itu saja. Dan saya menunggu untuk diundang bertemu dengan mungkin dekan atau teman-teman yang menangani program ini agar bisa juga kita berdiskusi tentang program ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy. Oke deh Kak Billy. Luar biasa, nanti bareng dekan ya Bu Lucy. Terima kasih Billy, Kak Billy, terima kasih. Iya, nanti mudah-mudahan Kak Billy siap juga ya kita undang kembali untuk kita bicara lebih mengenai adik-adik Papua ini. Karena saya tidak punya kata lain untuk mengucapkan terima kasih, tapi satu inspirasi yang tidak hanya mampir di benak, tetapi apa yang Kak Billy share-kan benar-benar masuk ke dalam hati. Terima kasih sekali lagi Kak Billy. Iya, baik, ada tambahan lagi dari Bu Kori terakhir? Oke, Kak Billy, aduh, puji Tuhan, berkat melimpah sore hari ini, sore jelang malam ini. Terima kasih Kak Billy sudah mau meluangkan waktu berbagi dengan kita. Kami adik-adik mendoakan supaya Kak Billy kuliahnya lancar ya. Lalu boleh kok kalau mau melakukan penelitian di tempat kami ya, Bu Lucy ya. Jadi nanti ya, dengan senang hati. Senang hati. Jadi untuk bisa bekerja sama dengan kami. Kami sangat senang sekali. Terakhir, jaga kesehatan ya Kak Billy ya, kan sibuk sekali, situasinya juga sedang tidak baik. Jadi harapannya supaya Kak Billy tetap semangat, berkat melimpah, dan terus tetap melayani. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Iya, baik, sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir, dan tentunya terima kasih banyak Kak Billy buat hari ini. Kisah yang luar biasa, benar-benar membuat aku pun yang udah lulus jadi belajar lagi dari Kak Billy bareng Elsa, dan semoga aku sama Elsa bisa nyusul ya. Sama teman-teman lain juga kita kuliah di luar negeri lagi ya teman-teman ya. Iya.
Dan buat teman-teman yang masih penasaran untuk kisah-kisah Kak Billy lainnya, bisa langsung aja dilihat di Instagram Kak Billy. Amin, Jul. Semoga kita bisa nyusul Kak Billy ya, Jul. Ya. Buat teman-teman yang mau lihat langsung kisahnya yang masih mau lanjut, bisa lihat di Instagram maupun YouTube Kak Billy. Dan sekali lagi, kami berdua, saya dan Elsa, mohon maaf kalau selama acara ini ada salah kata. Dan terakhir, tetap semangat, majukan Papua, majukan Indonesia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Yes, Terima kasih. Mungkin boleh semuanya di-unmute. Terima kasih banyak. Terima